Apa kabarnya Bu Delvi? Waalaikumsalam, Bu Tini. Alhamdulillah baik. Bu Tini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih Bu. Jadi apa nih katanya ada yang mau dibicarakan. Kita ngobrolnya santai aja ya Bu. Iya, Bu Tini, ada yang ingin saya ceritakan nih, bahwa masih banyak rekan-rekan guru yang selama mengajar tahun ke tahun itu sepertinya nggak ada perubahan yang signifikan, Bu. Dalam penyampaian materinya juga masih menggunakan metode yang konvensional gitu. Kemudian pembelajarannya juga masih berpusat pada guru, sehingga murid-murid itu nggak mampu gitu untuk mengeksplor kemampuan mereka. Nah, sedangkan seperti kita ketahui bersama gitu bahwa perkembangan zaman kan sekarang semakin pesat ya Bu Tini ya. Kemudian Ya. teknologi juga semakin canggih gitu. Tapi rekan-rekan guru nih masih nggak mau gitu untuk mengupgrade kemampuannya. Mereka Iya, lebih mengandalkan metode konvensional gitu, sehingga pembelajaran jadi kurang menarik dan bervariatif gitu Bu Tini. iya, iya, iya. Jadi secara garis besar pembelajarannya monoton ya Bu ya. Jadi Iya kurang bervariatif. betul. Eh, Iya, Model pembelajarannya juga masih menggunakan yang lama. Nah, iya. kira-kira dari diskusi kita hari ini apa sih yang ingin Bu Delvi dapatkan gitu? Iya, jadi, begini Bu Tini, saya tuh menginginkan adanya perubahan dalam hal penyampaian atau penyajian materi di kelas gitu Bu, dalam pembelajaran, gitu. Oh iya gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira Mhm, perubahan apa yang ingin Bu Delvi harapkan gitu? jadi, saya mengharapkan dari metode pembelajaran yang digunakan gitu ya, menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu, Iya, yaitu dengan cara memanfaatkan platform pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti yang iya, sekarang anak-anak sukai gitu Bu, dari word iya, wall, Quizizz, atau mungkin hanya sekedar menggunakan slide presentasi gitu Bu. Ya iya, iya. syukur-syukur sih dengan aplikasi Canva gitu yang sekarang sedang tren digunakan. Karena dengan Mhm. Canva ini, Bapak Ibu guru tadi tuh bisa menggunakan template yang disediakan gitu, daripada mereka hanya menggunakan metode ceramah gitu. Jadi nggak ada media dan alat pembelajarannya jadi nggak ada sama sekali gitu Bu Tini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dari yang tadi Bu Delvi sampaikan, saya tarik kesimpulan nih ya bahwa pembelajaran yang ideal menurut Bu Delvi itu adalah pembelajaran yang bervariatif ya, Iya betul. berbasis metode dan model juga media pelajaran juga menarik ya Bu Delvi ya. Iya betul Nah, Bu Tini. Mhm. kira-kira level dari kondisi sekolah tempat Bu Delvi mengajar itu berada pada level berapa ya? Sepertinya sekarang ini masih di level 6 Bu Tini. Karena mohon maaf Iya. ya Bu ya, Mhm. masih banyak itu guru-guru senior bahkan secara persentase hanya Ya. 35% gitu, dari guru-guru muda yang sudah mahir dan cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sisanya masih menggunakan metode konvensional gitu. Iya, iya, iya. Meskipun ada juga sih guru-guru senior yang mampu menguasai teknologi, tapi hanya sebagian kecil gitu Bu Tini. Iya, heeh. Jadi, Bu Delvi, jika situasinya seperti ini ya, kemungkinan, sampai level berapa ya bisa ditingkatkan agar tercipta pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu Delvi? Insya Allah nih, mampu gitu Bu ditingkatkan sampai level 8 gitu. Iya. Optimis saya ya, karena untuk di tingkat yang level yang lebih tinggi kayaknya untuk saat ini masih sulit gitu sepertinya. Oke, oke, heeh. Nah, usaha seperti apa ya yang ingin Bu Delvi lakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan? Sepertinya usaha yang, saya lakukan yaitu Bu dengan mentoring pertama, kemudian pendampingan individu yang Iya. dilakukan oleh guru-guru muda, kepada guru-guru senior tadi untuk, dikenalkan dan diajarkan platform pembelajaran atau media pembelajaran yang berbasis teknologi, gitu Bu Tini. Oke, jadi selain strategi itu, apakah ada rencana atau strategi lain yang ingin Bu Devi terapkan di sekolah, sehingga rekan-rekan merasa nyaman dan bisa diterima dengan baik? Ya sepertinya selain mentoring, mungkin bisa diadakan IHT Bu, in-house training, yang tema pelatihannya itu mempunyai kaitan gitu yang sangat erat Iya. terhadap metode media pembelajaran yang bervariatif tadi. Mhm. Atau mungkin nanti bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum terlebih dahulu gitu Bu.
iya. Jadi, di sini Bu Delvi sudah merencanakan dengan diadakannya mentoring ya, Iya, pendampingan betul. individu atau dengan diadakannya HIAT gitu ya? Nah, Iya. dari ketiga rencana ini, manakah sih yang menurut, Bu Devi dirasa paling utama untuk direalisasikan? Mmm, Menurut saya yang paling utama, Mhm, untuk direalisasikan saat ini adalah sesuai dengan segi waktu dan materi ya, Bu, ya. Pastinya mhm, dengan mentoring gitu. Karena kalau dengan IHT, ya, saya pikir, memerlukan persiapan yang matang, serta waktunya juga nggak sebentar. Jadi, mmm. menurut saya ya saat ini yang paling nyaman dan realistis ya dengan mentoring saja dulu gitu, Bu, Tini. Oke, oke, oke. Jadi untuk, melakukan mentoring ini apakah, Bu Devi perlu adanya dukungan atau support gitu? Tentu Bu, sangat perlu banget gitu ya. Nah, Mmm, nanti saya akan berkolaborasi gitu dengan meminta bantuan kepada guru-guru yang ahli gitu di bidang iya, IT. Karena hampir mhm, semua guru muda di sekolah saya gitu cukup mahir di bidang IT dan juga memang sudah terbiasa menggunakan iya, platform pembelajaran yang berbasis teknologi tadi. Iya, Bu Tini. iya. Oh gitu ya, Bu, ya. Jadi berarti Iya, rencana Bu Delvi akan melakukan kolaborasi ya iya dengan betul. rekan-rekan guru milenial di Iya, sekolahnya. Jadi mmm. kira-kira kapan nih rencana baik ini akan Ibu Delvi realisasikan? Insya Allah secepatnya, Bu, karena saya juga sudah melakukannya pada sebagian guru gitu. Tinggal saya Ya, berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan guru-guru saya yang lain, yang mhm, memang sudah terbiasa dan mampu gitu menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif, yang tentunya tadi berbasis teknologi dan saya juga iya, mencoba untuk melakukan mentoring. mhm. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Bu Delvi, apa sih yang ingin, Bu Delvi dapatkan gitu? Iya. Dari percakapan ini saya berharap gitu Bu Tini mendapatkan Iya, solusi atau gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya gitu, iya, terkait isu yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bu Tini, yaitu mhm, dengan cara berkolaborasi, kemudian mhm, juga melakukan kegiatan mentoring bersama mhm, guru-guru yang memang memiliki keahlian dalam iya, pemanfaatan media pembelajaran yang mhm. bervariatif dan berbasis teknologi gitu Bu Tini. Iya. Ya syukur alhamdulillah ya sekarang, Bu Delvi itu sudah ada gambaran bagaimana untuk menciptakan, Iya. perubahan dalam metode atau model pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya. Iya. Oke, nah nanti, saya tunggu kabarnya nih dari Bu Delvi Iya setelah iya, siap melakukan siap. kegiatan mentoring ini. Heeh, Iya. jadi keep spirit ya Bu Delvi, mungkin percakapan Mhm. kita sampai sini dulu ya, semoga rencana Bu Delvi dapat terrealisasikan dengan baik. Iya, amin. Terima kasih juga pada Bu Tini yang sudah meluangkan waktunya nih, Mhm, mendengarkan keluh kesah saya gitu dan mudah-mudahan apa yang saya, dapat gitu bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan juga di sekolah saya. iya, oke. Jadi lain waktu ya Bu Delvi ya, jika ada permasalahan, Bu Delvi bisa kok mengobrol dengan saya lagi. Iya, oke siap Bu Tini. Terima kasih atas waktunya Bu Tini. Ya, sama-sama Bu Delvi. Oke.